So many things yang sebenarnya seorang Tantowi Yahya telah lakukan dalam hidupnya yang menurut aku berjasa untuk Indonesia Raya ini. I don't know if you sadari itu apa enggak gitu ya. Tapi salah satunya buat saya adalah membuat Pakem sebagai MC, TV host yang eloquent speaking, public speakingnya juga benar gitu ya. Tahu cara melayani orang, mengerti bahwa pekerjaan ini adalah sebenarnya melayani dan bukan hanya demi terkenal. Itu semuanya saya lihat dari seorang Tantowi Yahya. Tantowi Yahya, a man of many talents, many dreams, and he's making them and has made them all come true one by one. Sekarang soal tiba-tiba melukis ketika menjadi dubes di New Zealand waktu pandemi. Ini lucu ini. Suatu hari saya lagi lihat-lihat Instagram, kok kawan ini udah mulai melukis juga. How do I catch up to you, Tantowi? I cannot even draw a circle gitu ya. Terus bikin pameran, ya sempat pameran kecil di sana gitu. Itu coba ceritakanlah dulu, memang dari dulu udah bisa melukis atau gimana? Atau tiba-tiba dapat wangsit, saya harus melukis di usia sekian. Jadi bakat baru ya, itu bisa muncul karena beberapa hal, Sophie. Pertama karena kondusivitas. Kita hidup pada lingkungan yang kondusif, tiba-tiba kita bisa main musik. Ya, tiba-tiba kita jadi penyanyi dadakan, banyak itu terjadi. Tiba-tiba kita jadi kori, karena dia tinggal di tempat santri, akhirnya dia tertarik dan mendalamin itu. Jadilah dari seorang kori. Yang dulu kalau orang lihat, gila gue kenal banget dia tuh berapa puluh tahun yang lalu, nggak mungkin jadi seperti ini. Nah itu karena lingkungan ya. Yang potnya pas potnya. Exactly. Nah yang kedua karena keterpaksaan, ada juga. Orang yang akhirnya mendapatkan satu bakat baru, minat baru, yang sebenarnya ada di dia, tapi nggak keluar karena nggak dipaksa, gitu. Sehingga dia itu tetap berada di bawah permukaan. Nah yang ketiga itu karena tuntutan hidup biasanya. Ya. Banyak orang yang tiba-tiba itu menguasai suatu ilmu baru karena dia harus survive, gitu. Nah yang saya itu yang mana? Faktor satu dan lebih dominan yang kedua, terpaksa. Terpaksa karena begini, jadi 1 tahun sebelum kita pulang, Dewi udah pikir gini, Tok, kita harus punya tuh lukisan kota Wellington yang keren sebagai kenang-kenangan. Gitu. Dikasih beban istrinya. Bener, gue bilang, gue juga suka tuh, karena pemandangan Wellington tuh bagus banget kalau dilukis. Jalanlah kita, masuk 3 galeri di Wellington sama di luar kota. Ternyata yang kita mau itu harganya 7.000, 10.000, ya 100 juta. Yang kita mau. Ya yang di bawah itu juga banyak, tapi kan nggak mau. Nggak bakal kita bisa tempel di rumah gitu, dipajang di rumah. Wow, kata Dewi. Gimana? Gue bilang kalau lo mau beli ya kita beli nih. Nggak ada ya, sayang duitnya. Tok, gue tuh ingat lo kan suka gambar zaman dulu itu. Kenapa lo aja yang melukis? Kan bebannya dikasih sama istri, Pok. Jadi akhirul kata dari galeri itu kita akhirnya ke art shop. Gue beli kanvas, terus beli alat lukis. Mulai. Tanpa pernah melukis sebelumnya. Tanpa pernah. Loh itu tadi Mbak Dewi bilang, lu kan dulu suka lukis. Di kertas, lukis gambar-gambar orang gitu, pakai ballpoint gitu kan ya. Enggak lah, didn't mean too much gitu. Jadi saya beli kanvas, beli akrilik, beli kuas, kalau seolah-olah ini pelukis hebat. Tahu gimana, Sob? Begitu serat gue duduk kebenaran rumah gue, itu ngadep spot yang sering jadi objek lukisan. Mas, itu rumah bikin iri semua orang ada di muka bumi ini, Mas. Sayang lu nggak datang ya? Danau. Iya. Ya gue duduk di situ, Bang. Duduk di situ, bismillahirrahmanirrahim, saya bilang. Saya ngelukis loh, jalan sendiri. 3 jam saya ngelukis, itu konsep dasarnya udah dapet. Terus Dewi turun, karena dia mau belanja gitu, lihat. What? Lu lukis ini toh? Iya, lu yang maksa gue melukis, gue bilang tuh. Terus, bis itu gue bener-benerin, jadilah lukisan pertama saya kota Wellington itu. Abis dari situ, wow, it ran like water, unstoppable.
Dan akhirnya apa aja yang saya mau lukis Keluar. itu keluar dan bisa. Akhirnya ketika sudah 30 lukisan, teman-teman udah pada datang gitu ngelihat ya, termasuk dari para duta besar negara-negara sahabat. Sebilang, ambassador, you have to make exhibition. It's not fair hanya kita yang ngelihat ini, katanya. You have to show it to the public. Pameran lah gue. Duta Di tengah besar. pandemi tuh? Di tengah pandemi. Duta besar pertama yang pameran lukisan gitu ya. Di New Zealand. Yang belum pernah lukis. Iya. Jadi gue tuh ibarat orang baru belajar nyetir mobil formula, udah ikutan balap. Itulah Tanto Yahya. Orang belum pernah bawain acara kuis, dia di situ disuruh sama Ibu Ani Sumadi, langsung besok jadi pembawa acaranya. Tapi anehnya itu ya, saya tinggal di Bali nih yang sangat kondusif ya. Itu nggak ada lagi loh bakat itu. Jadi bakat tuh kayak dititip saja oleh Tuhan. Titip kemudian hilang. Hilang, saya udah beli itu kanvas, beli itu nggak keluar, nggak ada kondusifnya. Padahal kayak gini nih, kalau waktu saya di Wellington itu, aduh ini jadi lukisan semua nih. Mungkin karena pandemi juga kali kegiatan menurun saat itu nggak? Nggak tahu ya, itu yang faktor pertama tadi tuh, lingkungan yang kondusif, yang membuat kita tuh terstimulate ya, untuk melakukan itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya udah, berarti memang titipannya Ibu Dewi aja. Lo harus gambarin kota Wellington, kita udah mau pulang ke Indonesia. We save 10,000. Yes, we save 10,000. Ya kan, daripada lo hilang duit lagi, kayak waktu zaman Cipi, lo taruh duit untuk album berikutnya gitu kali ya, Mbak Dewi mikirnya. Oke, sekarang I want to talk just a bit about Mbak Dewi and the kids. Mbak Dewi ini kelihatannya orang yang sangat, of course lah ya, namanya suami pasti mengerti istri, istri pasti mengerti suami gitu. Tapi not many people know bahwa Mbak Dewi ini justru walaupun introvert, diam gitu ya, justru sangat mendukung semua cita-citanya Mas Tantowi. Kalau aku lihat ya, it's as if she knows your dreams yang katanya nggak pernah diceritain ke orang itu, and she's like, okay, I'm part of the plan. Jadi saya harus mendukung walaupun itu hanya dengan buka jalan atau dengan mengamini atau dengan tidak menghalangi. Saya itu tidak mempunyai kata yang tepat untuk berterima kasih kepada yang di atas yang sudah mempertemukan saya dengan Dewi dan menjadikan dia pasangan saya. Saya yakin betul saya nggak bakal berjalan sejauh ini kalau istri saya itu bukan Dewi. Oh, wow. Ya, jadi Dewi adalah orang yang strong motivator, ya, tapi juga adalah seorang yang membebaskan saya gitu loh. Pertama untuk mengambil apa saja yang saya mau. Karena Dewi yakin betul kalau saya larang, kalau dia larang, maka saya akan hidup dalam sebuah kekecewaan, sebuah bukan keputusasaan, tapi sebuah penasaran gitu loh. Nah, Dewi tidak mau saya berada pada situasi seperti itu. Nah, yang ketiga, Dewi itu asli loh, nggak cemburuan orangnya. Itu yang membuat saya karir sebagai artis gitu. Bayangin kalau misalnya pasangan kita itu cemburu buta gitu, kan nggak bakal bisa kita berkembang. Nah, zaman saya aktif di dunia keartisan waktu itu, Dewi itu give me the freedom. Pokoknya, I trust you. Nggak mungkin you betray, nggak mungkin lo melenceng segala macam gitu. Itu yang membuat saya itu justru semakin hati-hati. Itu berhadapan dengan orang seperti itu. Yeah. Wow. And now the kids, 2 boys, Ajani dan Alano. Alano. Apa keinginan Mas untuk kedua anak ini? Idealisme kita adalah kita pengen kita jadi bapak seperti zaman kita masih anak-anak gitu kan ya. Yeah. Tapi ternyata itu nggak bisa gitu. Di zaman sekarang? Zaman sekarang udah nggak bisa. Are you termasuk galak? A galak dad? Awalnya galak, tapi nggak ada gunanya. Jadi galak itu Sumatera gitu keluar. Galak-galak Sumatera, betul galak-galak Sumatera. Yeah. Tapi itu membuat anak semakin jauh. Oh, okay. Sekarang ini gitu ya. Jadi kita memang harus bikin garis jelas dalam konteks kita sebagai orang Timur, kemudian ya kita sebagai keluarga Muslim gitu ya. Kemudian sekarang ini anak saya juga ada beban bahwa dia adalah anak duta besar gitu ya. Itu kan garisnya itu harus jelas gitu. Tapi lebih daripada itu ya bebas. Dia mau jadi apa aja ya kita sudah tidak bisa lagi mengarahkan. Dan kedua sekarang ini profesi apapun kalau kita serius,
Ya bisa jadi orang kaya juga kita. Bisa jadi orang hebat, bisa jadi orang terkenal coba. Ya kan? Coba anak-anak yang kaya sekarang ini, kan nggak ada masuk dalam pikiran kita tuh kayak Raffi gitu ya. Kayak Atta Halilintar gitu. Apa itu profesinya kalau kita lihat 5 tahun yang lalu kan? Tapi itulah sekarang. Berhasil. Jadi ya kita biarkanlah mereka itu berselancar dengan zaman, berselancar dengan masa. Yang paling penting bagi saya itu adalah jadilah yang terbaik pada bidang yang kamu pilih. Nah, anak saya yang pertama, Jani, ternyata dia tertarik dengan bidang saya. Musik juga? Bukan, dia tertarik dengan dunia politik internasional. Politik internasional. Makanya dia ambil political science dan hubungan internasional. Jadi double major. Alhamdulillah baru aja selesai. Jadi dalam waktu berapa bulan ini akan diwisuda di Wellington. Nah, yang kedua, ini si anak yang waktu bapaknya dikirim jadi dubes nggak mau ikut kan? Nggak mau ikut itu, nggak mau ikut. Nggak mau ikut, maunya di Indonesia aja, nggak mau pisah sama teman-teman. Sekarang kalau ngomong sama saya soal politik internasional tuh, wah udah par udah. Udah. Nice. Iya gitu. Jadi ya udahlah kita happy kan. Oke, saya bilang mau berkarir, toh belum tentu dia jadi diplomat. Ya. Karena penguasaan mengenai politik internasional, mengenai politik itu kan tetap akan berguna. Ya. Nah yang kedua punya interest yang begitu besar terhadap finance. Finance dan kelihatan sih cepet banget hitungnya gitu ya. Padahal waktu kecil itu hal yang paling dia benci di dunia ini kumon, suruh gitu, itu benci banget. Gini kan kumon tuh, iya. Nggak taunya sekarang malah kelihatan bakatnya di finance. Bakal kuliah apa berarti nanti? Dia akan ngambil finance. Finance sudah pasti ya. Dia sih lebih cepat daripada kakaknya dalam menentukan dia mau ngambil apa. Oh really? Dia udah tahu akan pergi kemana gitu. Oh udah tahu ya. Gitu. Mas, soal musik country akan bikin rekaman lagi dalam waktu dekat dalam masa baktimu sekarang di Kura-Kura Bali? Saya tuh nggak pernah berhenti bermusik, Sophie. Ya. Cuman sekarang ini kan platform udah berbeda. Kan dulu kan fisik terlihat. Kalau kita ngeluarin album tuh terlihat. Nah sekarang ini aku rasa album yang dirilis sehari itu jutaan kali ya. Ya. Jadi banyak orang bikin sekarang. Banyak orang bikin. Bedroom studio kan sekarang. Bedroom studio dan dulu. Kualitasnya bagus. Jadi bahwa kita rilis album di platform apapun gitu ya, dan sempat viral beberapa hari. Bagi saya itu udah capaian banget tuh. Udah nggak bakal ada lagi deh satu lagu itu berbulan-bulan jadi hits gitu. Nggak ada lagi zaman sekarang ini. Sebagus apapun lagu itu, dia akan bertahan berapa bulan itu pun viral aja, bis itu datang lagi barang baru. Ya, jadi one hit wonder menjadi sebuah kelaziman. Kelaziman, ya. One hit, and you wonder when you're gonna make the next hit. Mas, kasih take away message dong buat orang-orang yang saat ini sedang menonton. Yang saya dapat dari tadi adalah Mas Tantowi ini orang yang ketika bermimpi dia nggak ngomong kemana-mana, he keeps it to himself or maybe in prayer ya. Lalu juga orangnya nggak baperan. If it doesn't happen now, if it doesn't happen at all, nggak usah baper deh, nggak apa-apa. Ada jalan lain gitu ya. Apalagi Mas? Saya rasa itu ya. Jadi istilahnya ada seorang selebriti terkenal itu, dream, live with it, make it happen. Dream, live with it, make it happen. Ya. Apa yang terjadi di saya sekarang ini menurut Anda very colorful dan banyak kejutan. Enggak tuh bagi saya. Apa yang saya dapatkan ini adalah terminal dari begitu banyak destinasi yang sudah saya set selama beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun sebelumnya. Saya sengaja nggak cerita. Kenapa? Kalau saya cerita, itu menjadi komitmen ke masyarakat. Nah, kalau nggak terjadi gimana? Malu kan? Nah, kalau kita keep it for ourselves, nggak terjadi atau terjadinya jauh nanti, nggak apa-apa. Nah, yang penting we pursue the dream. Tapi ke istri cerita dong? Enggak juga. Oh, nggak juga? Enggak juga. Oh, okay. He is that private about his dreams. Jadi itu yang membuat hidup kita bermakna. Bahkan lebih daripada itu, hari-hari kita tuh bermakna. Jadi bagi saya tidak ada hari yang sia-sia.
Setiap hari itu ada satu target yang saya lakukan, ya, atau saya kerjakan dalam rangka menuju satu target besar. Kedua, jadilah seorang multitasker. Ya. Hidup sekarang ini nggak bisa kita hanya konsentrasi pada satu bidang. Multitasking itu makes you happy. Kenapa? Gagal di sini, masih ada ini. Ya. Gagal di sini, masih ada ini. Banyak keranjang buahnya. Banyak keranjang buahnya. Dan suka atau tidak suka, pada akhirnya itu akan saling berhubungan nantinya. Ya. Nah, ketiga itu dia, jangan baperan. Apalagi di politik, ini tahun politik. Politik itu kata guru besar politik Pak Akbar Tanjung, ibarat minuman, jangan sampai ke sini, cuma sampai ke sini aja. Nah, jangan ditelan. Kalau ditelan dia masuk ke sini gitu loh. Jadi dikumur-kumur aja. Jadi orang mau ngomong apa aja itu jangan dianggap. Karena dia berbicara itu untuk kepentingan politik dia. Iya. Ya, kalau kita ajak dia ngomong, dia tuh masih teman kita kok. Cinta banget dia sama kita. Tapi untuk sesuatu yang dia perjuangkan, kaitannya ke politik, dia berani ngomong apa saja dan bahkan menghantam kita. Jadi percayalah, dia ngomong itu pura-pura. Dia ngomong itu untuk kepentingan politik dia. Ngapain kita masukin ke hati? Segala sesuatu kalau dimasukin ke hati, pacaran itu namanya. Iya, benar. Nah, kalau pacaran itu ada apa? Ada patah hati. Ya. Kalau kita nggak masuk ke sini, nggak masuk ke hati, nggak ada komitmen. Dan ketawa-ketawa aja. Ya, semuanya kepentingan politik. Ya, guys, dream, live it, and make it happen, and no baper. Oke? Anti baper-baper club. Anti. Tanto Yahya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih karena kami sudah diterima di kediaman yang luar biasa asri ini. Untuk kesekian kali loh aku kesini, udah bolak-balik. Seneng banget setiap kali ada di sini. He's a very warm host, Mas Tanto dan juga istrinya Mbak Dewi. Terima kasih Mas. Sampai kita bertemu lagi. Nggak usah nunggu sampai 2000 berapa tadi? Kura-kura Bali jadi? 2052. Nggak usah lah ya. Nah, nanti. 2051 lah. Ya, kita omongin ya. Awal-awal. Pas lah itu. Oke Mas Tantowi, terima kasih. Thank you Sophie, thank you Pongki sudah diberikan kesempatan. Iya, and guys, terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan dari awal tadi sampai akhir episode ini. I had so much fun. Semoga Anda juga ingat untuk selalu saksikan Sophie Nafi Talks. You are loved. Dan ingat, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari.